Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkana Farel dengan NPM 2417052013 dari Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar organisasi komputer di materi perangkat input dan output. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ini yang pertama itu adalah pengertian dari perangkat input dan output. Ini perangkat input dan outputnya saya bedakan, saya pisah. Yang pertama ini perangkat input. Apa sebenarnya perangkat input itu? Nah, perangkat input itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memasukkan sebuah data ataupun perintah ke dalam suatu komputer. Nah, contoh dari perangkat input ini seperti keyboard, mouse, touchscreen, mikrofon, maupun scanner. Kemudian ini ada perangkat dari output. Nah, perangkat output itu adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari inputan yang kita masukkan ke dalam komputer tadi, dan kemudian akan mengeluarkan hasil pemrosesan data dari komputer. Nah, contoh dari perangkat output ini seperti monitor, printer, speaker, serta proyektor. Ini adalah ada contoh dari perangkat input dan output yang gabungan. Jadi sebuah alat yang dia ada inputnya, ada outputnya gitu. Nah, contohnya itu modem, kemudian touchscreen, eksternal, serta storage device. Ini perkembangan teknologi perangkat input dan output. Nah, perangkat input dan output itu sudah berkembang beberapa tahun terakhir yang didorong oleh inovasi pada bidang perangkat keras hardware, kecerdasan buatan AI, dan interaksi antara manusia dan komputer. Nah, contoh dari perkembangan perangkat inputnya, kalau perangkat input perkembangannya itu seperti pengenalan suara yang ada pada Google Assistant, kemudian seperti Siri yang ada di iPhone, dan Amazon Alexa yang memungkinkan pengguna memberi perintah dengan membuat suara. Kemudian biometrik, yaitu sebuah sidik jari dan pengenalan wajah buat keamanan pada perangkat seperti iPhone ataupun Android. Kemudian ada pengenalan gerakan, sebuah teknologi seperti Kinect and Leap Motion yang memungkinkan kontrol perangkat dengan melakukan gerakan tubuh. Nah, kalau dari perangkat outputnya, ini salah nih, harusnya perangkat output. Nah, kalau perangkat output itu contohnya seperti layar lipat dan fleksibel, seperti smartphone dan TV lipat yang memberikan fleksibilitas dalam desain dan penggunaan, seperti Samsung Galaxy Z Fold, handphone yang bisa dilipat yang membuat seseorang bisa menyimpan HP-nya dengan ukuran yang kecil di dalam kantong. Kemudian virtual reality dan augmented reality yang menghadirkan dunia virtual atau menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Nah, contohnya itu Oculus Rift dan Microsoft HoloLens. Nah, kemudian ada layar OLED dan micro LED yang menyediakan kualitas gambar yang lebih tajam dan warna yang lebih hidup. Ini digunakan pada TV dan smartphone di zaman sekarang. Nah, apa saja sih sebenarnya fungsi pada perangkat input dan output? Nah, perangkat input dan output itu tuh berfungsi sebagai 4 hal ini. Nah, itu ada mempercepat proses pengolahan data, memudahkan akses data, memungkinkan penyimpanan dan berbagi data, menjaga akurasi data. Nah, keempat hal ini membuat perangkat input-output menjadi berguna untuk komputer, karena dengan adanya input-output ini bisa membuat data itu menjadi lebih efisien, baik bisa cepat dalam memproses
ini pengolahannya, memudahkan aksesnya, terus menyimpan data, serta menjaga akurasinya. Nah, kenapa sih perangkat input dan output itu benar-benar penting pada komputer? Nah, kalau perangkat input dan output itu tidak ada, maka komputer itu tidak bisa menerima dari pengguna atau memberikan hasil pemrosesan kepada pengguna atau sistem lain. Nah, kalau misalnya perangkat input dan output itu tidak ada, maka komputer tidak bisa menampilkan atau tidak bisa memasukkan data dari manusia. Nah, perangkat input itu tuh berfungsi untuk menerima data dari luar dan mengirimnya ke komputer, yang dimana data tersebut bisa diproses di dalam CPU dan disimpan ke dalam memori. Nah, kalau perangkat output, dia menampilkan data yang telah diproses oleh komputer kepada pengguna dan setelah itu diproses oleh CPU, perangkat outputnya akan mengubah menjadi format yang dapat dipahami oleh manusia, kayak gambar, suara, maupun teks. Nah, cara kerja dari perangkat input output itu seperti apa? Nah, cara kerja sederhananya itu seperti input, kita masukkan data atau perintah, pengguna memberikan perintah melalui perangkat seperti keyboard ataupun mouse. Nah, kemudian dari inputan tersebut akan diproses kepada CPU. Nah, CPU akan memproses data tersebut sesuai dengan instruksi apa yang diberikan oleh penggunanya. Kemudian dari prosesan tersebut akan menampilkan hasil atau output, yang hasilnya akan dikirim ke perangkat output seperti monitor atau printer dan ditampilkan atau dicetak. Seperti itu cara kerja sederhananya. Nah, ini ada teknologi dan protokol dalam perangkat input dan output. Teknologi dan protokol dalam perangkat input dan output itu merujuk pada cara perangkat keras dan perangkat lunak itu berkomunikasi satu sama lain untuk mengirimkan atau menerima data pada komputer dan perangkat eksternal. Nah, kalau teknologi perangkat input-output itu contohnya seperti USB, koneksi kabel, perangkat seperti keyboard, mouse, dan printer. Jadi kalau nggak ada USB, keyboard, mouse, dan printer itu tidak bisa digunakan. Kemudian Bluetooth, koneksi nirkabel untuk perangkat jarak dekat. Wi-Fi, koneksi nirkabel untuk perangkat di jaringan internet. Kemudian HDMI yang biasa digunakan pada proyektor. Nah, ini koneksi untuk transfer audio atau video yang berkualitas tinggi. Nah, ini ada protokol perangkat pada input outputnya. Tadi teknologi perangkat, sekarang protokol perangkat input output. Nah, ini serial communication, yaitu mengirim data 1 bit per waktu, misalnya seperti port serial. Kemudian paralel communication yang mengirimkan beberapa bit data sekaligus, misalnya port paralel. Nah, ini ada Ethernet, sebuah koneksi jaringan kabel untuk berkomunikasi antar perangkat. Dan yang terakhir ada 12C dan SPI, yaitu ada protokol komunikasi untuk perangkat kecil dalam sistem embedded. Nah, jadi sebenarnya apa sih kesimpulan yang kita bisa ambil pada perangkat input dan output? Nah, perangkat input dan output itu ya kalau perangkat input bisa memasukkan data atau perintah ke dalam sebuah komputer. Nah, seperti keyboard, mouse, dan mikrofon tadi saya jelaskan. Kemudian perangkat output itu digunakan untuk menampilkan sesuatu yang bisa dipahami manusia seperti teks, gambar, ataupun video yang telah kita input atau kita masukkan di sebelum tampilan output tadi. Nah, perangkat input dan output itu keduanya saling berhubungan dan bekerja sama untuk proses dan menyampaikan informasi dari pengguna ke komputer. Nah, serta sebaliknya,
perangkat ini digabungkan seperti perangkat yang gabungan dari perangkat input dan output, itu seperti touchscreen yang menggabungkan fungsi input dan output dalam satu perangkat. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai materi perangkat input dan output. Bila ada salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.